Kalau Farhad kalau nggak salah 5 sampai 10 orang. Saya ada 100-an ya. Jadi berhati-hatilah kalian ya yang membuat dan selalu melanggar hukum, terutama hukum pidana di media sosial. Kalau selama ini polisi belum menghajar kalian, itu dikarenakan kepolisian belum ada yang mengadu atau belum memiliki bukti. Ya, saya akan membantu pihak kepolisian, terutama pihak cyber, untuk membersihkan media jagat media sosial, ya, agar supaya media sosial bisa sehat. Ya. Dan kita harus tendang rame-rame yang memang melanggar hukum, ya. Apalagi orang yang bukan orang hukum, orang psikolog, ya, seperti Dr. Rita Gading, nggak ngerti apa-apa ngomong hukum, ya. Dia nggak setuju sama Hotman Paris, dia nggak setuju sama Alvin Lim, kata dia. Lu siapa, Dr. Lita? Lu ngerti hukum nggak? Kalau lu nggak ngerti hukum, lu dokter, lu jadi dokter. Nggak usah lu ngomongin hukum, ya. Karena kenapa? Lu ngomongin hukum itu karena lu nggak ngerti, lu jadi keluarin konten sampah. Lu keluarin konten hoax, ya. Dan ini peringatan pertama saya buat Anda. Kalau Anda mengeluarkan lagi konten hoax, berbicara tentang Agus Salim yang tidak pada tempatnya, saya akan masukkan kamu dan saya akan laporkan kamu juga ke kepolisian. Ya, tantang saya. Tantang saya. Silakan tantang saya. Ya. Silakan Anda bikin media sosial, Anda jelek-jelekkan Agus kalau Anda berani. Ya. Benar atau enggak nanti saya laporin kamu juga ke kepolisian. Ya. Dan ini berlaku untuk selebgram lainnya, ya. Ini peringatan pertama dan terakhir untuk kalian. Ya. Anda boleh cek, saya LQ Indonesia Law Firm punya banyak cabang, punya banyak kantor, ya. Farhad Abbas cuma punya 1 kantor. Saya punya banyak kantor, ya. Setahun ke depan saya akan buka 17 kantor baru lagi. Jadi kalau Anda mau berperang melawan saya, silakan. Saya tidak takut, Alvin Lim tidak takut. Ya. Terhadap oknum jenderal aja saya nggak takut. Lu taruh sini Ricky Sihotang 100 orang. Ya, gue nggak takut lawan dia. Lu mau jenderal kayak bintang 2 kayak, nggak ada artinya, itu sampah itu. Pembicaraan dia sampah. Dia bisa bicara itu bukan uang dia tapi uang donatur. Itu jenderal goblok yang ngomong kayak gitu. Kenapa saya bilang jenderal goblok? Jenderal nggak ngerti hukum. Uang itu awalnya milik donatur. Tetapi kalau donatur sudah berikan ke Agus, itu sudah jadi milik Agus. Sudah bukan lagi jadi milik donatur. Itu sudah langsung berpindah ke pemilikan. Itu ngerti nggak itu jenderal? Atau itu jenderal tolol? Ya. Jadi jenderal itu nggak semuanya pintar. Ya. Banyak jenderal tolol ada. Jenderal pembunuh ada, contohnya Fedi Sambo. Jenderal narkoba ada, kayak Teddy Minahasa. Jadi kita jangan wah kalau ketika ngelihat Novi ketemu jenderal. Prat, ya. Gue setiap hari juga banyak jenderal WA-in gue minta ketemu, ya. Lu pikir gue ladenin? Gue jarang gue ladenin, ya. Ya jadi ketemu jenderal itu bukan sesuatu yang wah, ya Novi. Ya jangan lu pikir, wah lu ketemu jenderal Coki Sitohang, lu pasti menang secara hukum. Pret! Jenderal itu nggak bakal bisa nolong lu, ya. Gue kasih tau lu. Mantan Wakapolri aja yang sudah pensiun, yang bintang 3, ya. Mamanya dicolong, tanahnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Lapor polisi nggak jalan di situ. Gue kasih tau lu. Sekarang ini polisi kalau udah purnawirawan, ya, polisi yang aktif tuh udah nggak peduli. Nggak ada itu istilah korps-korpsan tuh nggak ada, ya. Yang ada begini. Ngerti ya? Jadi Novi, ya, kecuali lu punya resource keuangan yang tidak terbatas, ya, jangan lu coba-coba lawan gua. Ya, jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur. Ya. Gua kasih lu contoh itu Henry Surya. Henry Surya nyolong 107 triliun. Duit lu sama dia seberapa banyak? Ya. Lu pikir lu punya cyber army, lu pikir Henry Surya nggak punya cyber army. Ketika gue serang Indo Surya, cyber army dia lebih gila daripada lu. Ya, lebih banyak. Ya, dan serangan dia tuh lebih intens, bukan cuma lu doang. Lu cuma medsos doang. Ya, yang dimana gue tinggal matiin medsos gue, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Henry Surya beda. Dia kirim ormas. Dia kirim oknum polisi, ya. Tiba-tiba gue ada lapor polisi, belum apa-apa, udah naik sidik, baru 1 minggu. Wah, hebat, hebat. Itu pun nggak menang lawan gue, bos. Dia keluar, 2 minggu kemudian gue jeblosin lagi ke dalam. Ya, gue kasih tahu lu. Ya, jangan lu coba-coba.
ya. Lu posisi yang salah, lu sekarang nyolong dan ngerampok uangnya Agus, segera lu kembalikan. Segera lu punya etikat baik, ya. Kalau gua udah turun tangan, habis lu. Ya, bukan hanya secara pidana habisnya, secara perdata pun juga akan gua habisin lu. Ya. Aset lu kalau lu punya apa juga akan gua habisin di situ. Ya, untuk mengganti apa yang lu colong dari klien gua. Karena kalau perdata nanti bukan cuma materialnya doang, ada yang namanya imaterial. Ya. Dan juga saya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri, saya akan datang ke sana, saya akan cari tahu kasus kamu sebelumnya. Kenapa kok bisa stop? Karena informasi yang saya terima, lu punya oknum orang-orang Mabes. Lu punya oknum Mabes yang membela lu. Ya. Gue mau lihat siapa oknum lu. Gue mau lihat siapa oknum lu di Mabes. Ya. Mau dia jenderal sekalipun akan gue copot nanti. Lu lihat aja. Ya. Lu lihat. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Gue udah copot berapa jenderal. Lu lihat. Lu baca Tempo. Ya. Jenderal Kejaksaan bintang 2 copot. Ya. Jenderal Kepolisian bintang 1 udah beberapa yang copot. Gue copot-copotin di situ. Ya. Jadi, Novi, ya kan? Lu kalau mau berbuat kejahatan, kalau lu ketemu lawannya gua, wah lu suwe. Ya. Lu boleh panggil Firdaus Wibowo, ya. Nanti malam besok gua mau debat sama dia. Lu lihat aja. Orang itu juga boleh aja bicara, ya. Tapi dia bicara bela lu juga nggak bakal bisa membantu banyak. Karena kenapa? Lu di posisi yang salah. Gua kasih tau lu. Secara hukum lu di posisi yang salah. Lu denger kan Hotman Paris sudah ngomong? Gua sama Hotman bukan teman baik lo. Gua sama Hotman berlawanan lo, berseberangan lo. Hotman aja udah bilang, kalau secara hukum Agus Salim benar. Dia udah ngomong, secara hukum uang itu milik Agus Salim. Cuma secara etika Agus Salim itu harusnya berterima kasih, ya kan? Secara etika, tapi secara hukum dia benar. Seperti yang gue bilang, secara hukum Agus Salim benar. Jadi kalau ini dibawa ke ranah hukum, gua jamin 1000% lu akan masuk penjara. Lu akan divonis bersalah, bos. Ya. Lu boleh laporin balik Agus Salim dan gue jamin Agus Salim tidak akan masuk penjara. Kenapa? Gua sudah 3 kali masuk penjara. Di penjara yang gua udah masuk, mau di Polres, mau di Polda, mau di Rutan, mau di lapas, ya. Gua nggak pernah lihat ada orang yang buta dua-duanya di penjara. Ya, gue nggak pernah lihat ada orang yang buntung kakinya masuk di dalam penjara. Karena kenapa? Lu baca kitab undang-undang ada alasan pemaaf, ya. Jadi kalau orang itu, mohon maaf, dia gila, dia lumpuh atau cacat, dalam hal lumpuh atau cacatnya itu dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa atau dia tidak mampu melakukan kebutuhan sehari-hari seperti makan, ya. Makan nggak bisa makan sendiri, ini contoh, ya kan? Namanya orang buta, dia gimana mau melihat, mau makan sendiri, gimana mau nyiapin? Dia nggak bisa lihat di situ, ya. Dia nggak bisa cebok sendiri, nggak bisa mandi sendiri. Nah itu nggak bisa dipenjara, bos. Ya, jadi sorry ya, laporan polisi lu terhadap Agus Salim itu tumpul. Laporan polisi lu terhadap Agus Salim tumpul. Lu mau laporin Farhad pun juga nggak bakal naik. Kenapa? Karena Farhad berbicaranya, ketika berbicara dan mengatakan apapun yang dia katakan adalah dalam dia melaksanakan tugas dia sebagai pembela Agus. Dia punya surat kuasa, ya. Dan itu berdasarkan undang-undang advokat ada imunitasnya. Lu nggak ada imunitas ketika lu ngomong berbicara seperti itu. Apalagi yayasan lu tidak punya izin, ya. Jadi keep it in mind, ya. Keep it in mind bahwa yang lu lakukan itu melawan hukum. Oke? Jadi teman-teman netizen, ya, cerdaslah kalian. Kalian lihat, pikirkan dengan jelas. Ya, jangan pikir pakai ngelihat, wah mana yang didukung oleh netizen. Jangan. Karena netizen itu belum tentu benar. Dan netizen itu belum tentu selalu baik di situ, ya. Karena apa teman-teman, ya? Anda harus lihat bahwa dalam hal Agus ini, uang itu tidak masuk ke yayasan, teman-teman. Kecuali kalau uangnya masuk dulu ke yayasan, barulah yayasan punya hak untuk dia mendistribusikan. Tapi ini tidak seperti itu. Uang itu masuknya ke rekening si
Agus. Jadi secara langsung donatur itu sudah memberikan uang kepada Agus. Sehingga kalau dia sudah memberikan uang kepada Agus, uang itu sudah menjadi milik Agus. Ketika Novi mengambil kembali uang itu dan berusaha mengontrol, itu adalah hal yang salah. Apalagi Novi ini adalah yayasan yang tidak memiliki izin. Ya, baca undang-undang tentang pengumpulan barang dan uang. Di situ dijelaskan ya bahwa sebelum melakukan donasi atau pengumpulan uang, dia harus meminta izin dulu dari dinas sosial, dari Kementerian Sosial. Nggak bisa kalau tanpa izin. Jadi kalau tanpa izin yang dilakukan oleh Densu dan dilakukan oleh Novi ini, sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai perbuatan melawan hukum, teman-teman ya. Oke? Cerdaslah secara hukum ya, karena podcast saya ini untuk mencerdaskan kalian secara hukum ya. Bukan berdasarkan asumsi-asumsi kata si Anu, kata si Atu, menurut saya nggak ada menurut saya. Ini bukan menurut Alvin Lim, ini menurut undang-undang. Ini menurut pemerintah. Ya, undang-undang itu sesuatu yang patut dan wajib ditaati oleh semuanya, termasuk Novi dan Densu. Oke? Terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.